bersamaku. Ku berpegang pada janjimu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteluh menyembahmu Tuhan. Berkuasa, percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Pelita bagiku, terang bagi jalanku. Ku berpegang pada janjimu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteluh menyembahmu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Setiap lutut berteluh menyembahmu Tuhan. Semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Bapa-Ku yang setia. Ku percaya dan sempurna. Shalom. Yuk kita membuka kamera supaya kita bisa saling menatap satu dengan yang lain ya, supaya kita nggak sendirian gitu di sini. Ya, syukur kepada Tuhan hari ini kita diberikan kesehatan,
kita diberikan sukacita sehingga kita hari ini boleh bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan untuk bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Syukur kepada Tuhan. Mari kita mau menerima sukacita dari Tuhan yang diberikan, yang akan dialirkan kepada setiap kita, sehingga kita boleh mengalami sukacita Tuhan. Kita saling menularkan sukacita kita satu dengan yang lain, sehingga seluruh yang hadir pada siang hari ini boleh mengalami sukacita Tuhan. Amin. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita Tuhan akan dialirkan di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita menerima sukacita Tuhan dan kita menularkannya satu dengan yang lain. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. ya hanya di dalam Tuhan maka sukacita kita penuh. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa sukacita ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu untuk bersama-sama pada siang hari ini datang di hadirat-Mu. Mengucapkan syukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu. Dan kami juga boleh bersama-sama sebagai orang beriman untuk mendengarkan firman-Mu dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau memberikan waktu kami beberapa
jam ke depan ini Tuhan untuk-Mu, berdua-dua denganmu, menikmati hadirat-Mu. Bapa, terkadang kami sering takut memikirkan masa depan. Kami takut memikirkan hal-hal yang akan datang. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau menyadari bahwa kami bersyukur mempunyai Allah, Tuhan yang seperti Engkau, yang memperhatikan kami dari tempat-Mu yang maha tinggi, melihat setiap kami. Ketika kami memerlukan Engkau, Engkau ada. Ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan kami. Dan ketika kami menangis, Engkau hadir dan menghibur kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang boleh kami alami. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau melihat bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kami. Bahkan burung-burung di udara, Engkau memelihara, apalagi kami semua. Anak-anak yang Engkau kasihi, Engkau pasti mengasihi setiap kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita perhatikan bunga bakung yang di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kita perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan yang boleh kita terima. Kita berganti-gantian mengatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau alirkan kepadaku, tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu baru di setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kau selalu dampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu yang selalu Engkau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memegang tanganku Tuhan melewati setiap musim di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau merancangkan masa depan kami Tuhan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Benar, ada mukjizat di dalam bersyukur. Ada mukjizat ketika kita memuji-muji namanya. Amin. Mari kita mau puji nama Tuhan, kita mau besarkan namanya, kita mau tinggikan namanya. Di tempat ini dan di tempat Bapak Ibu sekalian, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur hanya untuk Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Hanya Engkau yang layak Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersoraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Yes. Mari kita bersorak haleluya untuk Tuhan Allah kita. Memang hanya Dialah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Mari kita mau tenangkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Kami boleh merasakan sukacita yang kami alami Tuhan. Karena kehadiran-Mu di dalam setiap hati kami masing-masing. Saat ini kami mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu tidak ada yang bisa kami tutupi. Kami telanjang dan kami apa adanya. Di hadirat-Mu, kesombongan kami tidak ada. Di hadirat-Mu Tuhan, keakuan kami sirna. Dan di hadirat-Mu Tuhan, keangkuhan kami hilang. Karena siapakah kami ini? Engkau yang memberikan hidup kepada kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu merasakan jamahan-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Bapa kami datang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
Jangan engkau meragukan aku sungguh-sungguh mengasihimu. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menjamah kami satu persatu. Kami percaya Engkau tidak melewatkan satupun dari kami. Engkau hadir, menyapa setiap dari kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami boleh merasakan damai, sukacita, ketenangan di dalam setiap hati kami. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Sinta Suryo, untuk hadir di tengah-tengah kami. Sekiranya Bapa, Engkau yang menuntun Ibu Sinta untuk membagikan firman-Mu kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh diubahkan. Setiap kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu hari ini. Berikan hikmat kepada Ibu Sinta dan urapi beliau sebebas-bebas-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami semua, kami telah siap dengan urapan yang dari Roh Kudus-Mu. Kau mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Dan Kau berkati kami Tuhan untuk mampu untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Ini kami Tuhan, beracaralah, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Sinta. Terima kasih untuk doanya Bu Tuti. Luar biasa ya dengan tim singernya, tim pujiannya dengan pemusiknya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Oke. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Oma Opa, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat bergabung teman-teman dari doa online. Ini ada Oma Frida, ada Mbak Retno, ada Pak Hendra, boleh buka kamera ya supaya dikenal oleh mereka. Bahkan ada Bu Mami dari Brussels, ada Bu Pur dari Jogja. Kemudian ada teman saya Ken juga dari satu paroki, dan juga tadi saya lihat juga ada Mbak Niar ya dari paroki saya juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang dari doa online yang mau bergabung ya. Padahal nanti jam 3 mereka akan berdoa, kemudian jam 5 akan berdoa lagi, luar biasa. Jam 3 doa kerahiman, jam 5 kita doa Rosario Santo Gabriel ya. Jadi salah satu metode itu ada Mbak Nia tadi udah buka kamera ya, ada Pak Hendra juga itu lagi di mobil, hati-hati Pak Hendra. Ada Bu Riri juga. Ya, ada Bu Riri juga. Luar biasa. Nah, di sini saya juga melihat beberapa tokoh, ada Bu Anita, ada beberapa tokoh, waduh siapa nih, yang saya kenal ya dari Singapura, ya kalau Bu Susan udah ketemu ya. Tadi kalau nggak salah, saya mau menyapa dulu ada Oma ya, ada Oma juga tadi sempat terlihat di kamera, kemudian juga ada Opa. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, tema yang akan saya bagikan adalah kesombongan versus kerendahan hati. Tapi sebelumnya, Oma, Opa, Bapak, Ibu, mau tutup kamera nggak apa-apa, tapi boleh nggak di chat ya, kita sedikit bermain. Permainannya gampang banget, lawan kata. Sekali lagi lawan kata, jawabannya silakan ditik. Tapi sebelumnya saya ingin tahu siapa yang sudah makan siang. Boleh tulis di chat. Saya, boleh angkat tangan juga. Wah, Bu Ani, Bu Anita, Bu Ani Matias, Mbak Retno juga ya. Oma sudah makan, Oma Frida? Oh, Bu Riri juga. Oke. Iya. Boleh ditulis ya, saya. Jadi saya tahu bahwa Bapak Ibu yang udah makan siang, Bu Yena, ada Ken juga ya. Silakan tulis di chat. Nah, permainannya lawan kata. Oke ya. Sekarang siap-siap tangannya
di chat ya, saya kasih garis dulu nih supaya ada ininya. Lawan katanya malas. Ya, Rajin. oh langsung. Itu nomor 1 siapa tuh? Yang jawab nomor 1, Bu Maria Dinata. Oke. Lawan katanya takut. Berani. Ya. Wih, berani. Siapa tuh yang ngomong? Oma Frida ya. Bu Susan, boleh tolong bacakan orang yang pertama nulis. Ya. Siapa yang nulis? Yang nulis. Jadi Bu Susan tolong perhatikan. Oke. Lawan katanya maju. Mundur. Gampang. Gampang banget. Lawan katanya ding, sakit. Yes. Oke. Siapa tuh nomor 1 yang jawab? Boleh Bu dibantu. Yunita, sehat. Lawan katanya, tunggu. Ding ding. Apa nih? Kok jadi ngeblank? Bu Susan boleh bantu lawan katanya apa? Atau lawan katanya sedih. Sedih. Ya. Gembira. Langsung. Oke. Ya, sekarang nih ya. Saya bikin 3 kata. Halo, selamat ketemu Bu Mami, selamat siang di sana. Pagi, masih pagi. Ya. Oke, saya bikin 3 kata, silakan boleh buka mic, ya. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Oh, Kiri, kanan. Kiri, kanan. Udah saya duluan. Kanan, kiri. Ingat ya. Oke. Ya, saya turunkan dulu nih. Saya turunkan dulu. Apa? Boleh angkat tangan ya. Boleh pakai chat, pakai reaction seperti ini, raise hand. Berarti raise hand adalah orang yang duluan menjawab ya. Baru dibuka. Oke. Konsentrasi. Lawan katanya 3 kata. Maju, mundur. Mundur, maju. Ya, oke. Oke. Berdiri, duduk. Duduk, berdiri. Ini Bapak Ibu mau Pak. Kalau di offline langsung pakai gerakan. Oke. Sekarang tolong lihat saya. Boleh buka kamera. Lawan kata. Kalau saya pegang sebelah mana, maka Anda harus pegang sebaliknya. 1, 2, 3. Kiri dong, dipegang. Ini kiri. Betul. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi. Kan katanya ya. Ya. 3. Nggak banyak. Itu saya geli deh. Kalau banyak. Ya, bulinya benar. Frida. Oma. Ya, Bu Maria benar. Oke. Kalau saya pegang ini. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Loh, siapa yang megang kiri? Berarti sama. Cukup. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu bahwa Anda mengikuti. Nah, sekarang kalau katanya sombong. Baik. Rendah hati. Rendah hati, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita kesombongan melawan kerendahan hati. Ya. Oke, sekarang pengajarannya ya, Bapak Ibu. Kesombongan versus kerendahan hati. Saya minta maaf, saya mute semuanya supaya nanti tidak bocor ya. Kalau main nanti dibuka lagi. Oke, nah saya bergeser dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya ya, udah ikut bermain lawan kata. Nah, aku boleh minta tolong Ibu Mami dari Brussels untuk membacakan. Silakan Bu Mami, boleh dinyalakan mic-nya. Ibu Mami.
Adakah di tempat tadi? Oke, saya ask to unmute. Silakan Bu Mami. Ayat 2 sampai 10. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sorry. Apa? Ditunggu. Ya, sebentar. Sorry. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke. Dari ayat ini, egois itu salah satu tanda kesombongan ya. Orang yang rendah hati selalu mendahulukan orang lain, bukan dirinya sendiri. Boleh dilanjutkan dengan Mbak Retno. Silakan Mbak Retno Aries. Oke, ask to unmute. Silakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terima kasih Bu Retno. Oke, di sini dikatakan Bapak Ibu seperti Yesus loh, ya. Yesus dari tempat yang tinggi dari surga turun ke dunia. Wow, kerenan hati ya. Kemudian dia melepaskan segala, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Wah, luar biasa kerendahan hati Tuhan. Ya, contohnya Yesus. Oke, selanjutnya Oma Frida boleh tolong dibaca ayat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih Oma Frida. Oke, nah Bapak Ibu silakan coba diperhatikan ya. Tuhan Yesus nih ya, bukti kerendahan. Mengosongkan dirinya. Coba Anda sekarang nyonya, punya pembantu. Ya. Mau nggak tuker peran? Yang biasanya jadi nyonya, yang biasanya jadi tuan, ya, gara-gara resesi, gara-gara bangkrut, yang tadinya punya perusahaan sebagai atasan, sekarang jadi bawahan. Itu karena keadaan ya, mau nggak mau, akhirnya kita, ya udah, saya udah nggak bisa seperti dulu lagi waktu saya sukses. Karena keadaan ekonomi, akhirnya jadi pembantu. Nah, Yesus itu luar biasa Bapak Ibu ya. Yesus dia rela jadi hamba. Hamba artinya ini loh Bapak Ibu nih ini. Ini ada lap nih, hamba. Nah, itu artinya apa? Maid artinya pembantu rumah tangga. Yesus rela menjadi hamba untuk menyelamatkan kita. Ya, supaya kita yang tadinya hamba dosa bisa menjadi hamba Tuhan. Luar biasa ya kasih Tuhan. Oke, berikutnya dari Singapura, boleh siapa? Yuk, boleh dipanggil kali si Susan, Bu Susan? Sekalian minta tolong di-unmute, boleh dibaca dari, oh ya Bapak Ibu ini komunitas dari keluarga Indonesia Katolik di Singapura ya. Jadi teman-teman yang dari doa online mungkin nggak tahu komunitas mana. Silakan salah satu. Tolong Jane, tolong bantu baca Jane. Ngilang dulu ya supaya kebaca. Silakan Bu Jane.
Jane ada di mana? Oke, ask to unmute. Oh, kayaknya dia tutup kamera, kemungkinan tidak ada di tempat. Boleh tolong? Dedek, tolong bantu Dedek. Ya, Bu Dede. Salah satu singer ya. Ya. Silakan Bu Dede. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bu Dede, saya muncul lagi ya, supaya nggak nutupin hurufnya. Nah, Bapak Ibu, definisi kesombongan adalah mempunyai pandangan yang terlalu besar mengenai diri sendiri di luar pandangan Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sudah banyak terjadi di dunia barat. Ya, banyak orang akhirnya nggak percaya sama Tuhan, lebih mengandalkan kekuatannya, kekayaannya, kepandaiannya, akhirnya nggak perlu Tuhan. Dan merasa dirinya lebih penting daripada Allah. Ada orang yang sekarang Allah menjadi nomor sekian. Nomor satu apa? Nomor satu, apa yang dicari saya? Uang. Ya. Apa yang dicari saya pagi, siang, malam, hari? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Bait keduanya, apa yang dicari Yesus? Siapa? Saya, betul? Apa yang dicari Yesus pagi, siang, malam, hari? Saya, orang yang berdosa. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya nih orang-orang yang kaya, orang-orang yang pinter, orang-orang yang sukses, akhirnya mereka lebih mencari sukses, duit daripada Tuhan. Ya, hati-hati. Dan banyak loh sekarang yang banyak free thinker, khususnya mohon maaf, saya dengar dari teman saya yang juga kerja dan menjadi citizen di Singapura, dia bilang, aduh Kak, sekarang banyak orang di Singapura free thinker, betul? Free thinker ya. Betul. Dan itu menjadi pergulatan buat Bapak Ibu yang punya anak sekolah di luar, akhirnya mereka udah nggak mau ke gereja lagi. Ya, dan itu menjadi pergumulan kita. Baik, Bapak Ibu, nih ya, kecongkakan, Amsal 16 ayat 8, kecongkakan mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini apa ya namanya, ada istilahnya ya, lawan katanya. Banyak orang ingin merasa justru kalau dunia sekuler, ya dunia sekuler, kalau kamu kaya, kamu cantik, kamu pinter, maka kamu dihormati. Beda di dalam Tuhan ya. Justru kerendahan hati membuat kita mendapat kehormatan ilahi. Dan di sini 1 Petrus 5 yang warna merah Bapak Ibu, ya silakan kalau punya kitab suci itu diwarnain. Allah menentang orang-orang yang congkak. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sombong, berarti Bapak Ibu, oma opa menjadi musuhnya Tuhan. Sekali lagi, Allah menentang. Artinya Allah melawan orang yang congkak, tetapi ya mengasihani orang yang rendah hati. Nanti kita akan lihat tanda-tanda kerendahan hati. Nah, kemudian lanjut ya ayatnya, karena teman-teman saya nanti jam 3:04 sudah harus siap-siap doa kerahiman ya. Yesaya 42 ayat 8. Oke, saya boleh minta tolong. Siapa nih? Oke, Bu Kiandi, boleh silahkan dibaca. Aku ini, Tuhan, tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain.
di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, Allah memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan yang congkak. Ya. Amsal 6 ayat 17, mata sombong dibenci Tuhan. Wah, banyak loh ya ayat-ayat yang mengatakan, Tuhan Allah yang cemburu. Dia nggak akan memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Apalagi kepada berhala ya. Kemudian ini yang terjadi Bapak Ibu. Allah memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang congkak. Dan ini terjadi dalam hidup saya ya. Saya sampai aduh Tuhan. Dari 3 anak mami saya yang paling penyakitan. Dari 3 anak mami, adik saya lebih pintar dari saya. Ya. Loh, kenapa Tuhan pakai? Kenapa nggak pakai adik saya yang sangat talented? Terus ada beberapa teman saya dulu di singing ministry, bahkan ada yang dari kakinya kecil sebelah pakai kruk. Ya, jadi dari umur 5 tahun dia pakai kruk. Dan dia ikut pelayanan ke pedalaman Sumatera. Ya, ke Pulau Samosir tapi yang stasi-stasi. Sampai akhirnya ada satu bapak orang Batak, dia bilang, "Ibu, saya malu sekali." Dia bilang gini, "Ibu yang cacat, adik," dia panggil adik yang cacat mau pergi untuk menginjil. Kami yang sehat malah nggak mau. Dan kami juga kagum-kagum buat oma dan opa yang hadir saat ini, itu kadang-kadang bikin malu orang muda, betul? Ya, kita yang muda-muda malu ya, Siski Andi sampai dia ngangguk-ngangguk ya, kita sampai malu. Aduh, ini opa-oma umur 60, 70, 80, Oma Frida, Ibu Mami, Oma ya mestinya ya, kalau di sana ya. Oma Mami, wah rajin, kita yang muda malu. Ya, Tuhan pakai oma opa untuk menjadi teladan buat anak cucu, buat orang muda. Ya, kemudian mata sombong dibenci Tuhan. Yuk, jangan jadi musuhnya Allah. Nah, kemudian kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati adalah rela diketahui apa adanya kita ini dan kita sebenarnya. Dan Bapak Ibu, banyak kali manusia bertopeng, betul? Sok kuat, nggak mau kelihatan lemah. Justru bahaya Bapak Ibu. Maka itu saya kagum dengan adik-adik, orang-orang kalau saya di retret, lagi mimpin retret atau di pelayanan, ada 1-2 counseling kepada saya dan mereka bilang, "Kak, saya lesbi, Kak, saya homo, Kak, saya sudah nggak perawan lagi." Wow, itu nggak mudah loh ya, karena itu sangat privacy. Tapi mereka merendahkan diri dengan mereka berani mengakui kelemahan, berarti mereka memberi diri untuk ditolong oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang berani mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, dan khusus untuk yang privasi mendingan masuk sakramen, ya, sakramen pengakuan dosa lebih aman, atau sama pembimbing rohani yang Anda rasa aman. Ya, dengan berani mengakui kegagalan kita, kelemahan kita, justru itu memberi diri untuk ditolong oleh Tuhan. Itu salah satu tanda kerendahan hati. Nah, merendahkan diri adalah bagian kita. Ini saya punya gambar ini masih ingat nggak ya rautan zaman dulu Bapak Ibu? Ya, ini kan kadang-kadang kita merendahkan hati. Ini bisa nggak nih ya? Ini udah rusak bawahnya. Iya, merendahkan hati. Nah, gitu ya. Kita merendahkan hati, Tuhan akan tinggikan. Hore, gitu ya. Nah, tapi kalau kita tinggi hati, Tuhan akan rendahkan, ya. Ya, Bapak Ibu. Ini terjadi dengan iblis. Iblis malaikat. Wah, ganteng. Dia merendah, aku ingin seperti Allah. Aku ingin jadi seperti Allah. Dan apa yang Allah buat? Diturunkan. Iblis kan tampangnya jelek banget ya. Anduk dan sebagainya. Tapi beda dengan Yesus. Yesus
Aku merendahkan diri, berkorban, mati untuk menebus dosa manusia, merendahkan diri menjadi hamba, rela dihina, diremehkan, bahkan dibunuh. Dan apa yang Allah buat? Allah tinggikan dia, Yesus. Sehingga nama Yesus ya, pada akhirnya semua orang akan bertekuk lutut pada Yesus. Itu ada di Injil. Oke, ada di Alkitab. Nah, kesombongan Bapak Ibu, kesombongan itu mengikat, kerendahan hati melepaskan dan membebaskan. Ya, orang yang sombong dia nggak mau kelihatan jelek, dia nggak mau kelihatan lemah. Ya, tapi orang yang rendah hati apa adanya, Bapak Ibu, saya ingat banget ya. Waktu kami kunjungan ke opa oma, kunjungan salah satu pasangan opa oma, dan kemudian opa omanya keren gitu ya. Terus kemudian dari tim kami, yuk kita foto bersama. Langsung yang pakai lipstik, yang nggak pakai lipstik, aduh saya nggak pakai lipstik karena buka masker gitu ya. Enak kan kalau pakai masker kan nggak perlu pakai lipstik. Dan waktu dibuka, wah langsung salah tingkah, aduh gitu ya. Nah tapi kalau orang yang memang sederhana, dia tetap cantik kok, walaupun nggak pakai make up ya, Bapak Ibu. Nah kelepasan dari kesombongan dan orang yang dia nggak takut dengan penilaian orang. Ya, orang mau dibilang jelek, dibilang apa, yang penting saya anak Tuhan. Ya, saya berharga di mata Tuhan. Kelepasan dari kesombongan yaitu dengan mengakui keburukan, kekurangan, kelemahan, kesalahan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan orang lain. Orang lain berarti maksudnya tim ya, tim. Jangan sembarangan juga, nanti itu bahkan jadi alat untuk menjatuhin kita ya. Oke, nah sekarang bahaya kesombongan rohani. Nah ini Bapak Ibu, saya yakin setelah kita memiliki Yesus, kita menjadi anak Tuhan yang istimewa. Ya, dan kita dipilih. Banggalah bahwa Anda menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Seperti Bapak Ibu masih ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ada lagunya. Dikala gimana ya lagunya? Ada ya, dikala Yesus, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Yesus naik apa? Keledai. Ya kan? Keledai. Keledai ini menjadi istimewa sampai dilapisin punggungnya dan kemudian Bapak Ibu masih ingat kisahnya? Dan semua rakyat itu jubahnya ditaruh di lantai dan keledai, Yesus di atas keledai, yang nginjek jubah orang-orang kayak permadani, ya permadani, yang nginjek jubah orang-orang, Yesus atau keledai. Silakan direnungkan, dianalisa ya. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu semua karena Yesus ada di atas keledai, Yesus nggak nginjek baju. Tapi yang dapat kehormatan adalah keledai. Coba kalau keledainya sombong, kemudian kaki depannya diangkat. Yeay, hebat, gue hebat. Yesusnya kemana? Yesusnya jatuh. Betul? Dan kalau Yesus jatuh, keledai yang tadinya berharga akhirnya dibuang. Karena kurang ajar. Dia dapat pujian itu karena ada Yesus. Ingat, karena ada Yesus di atas punggungnya. Dan Bapak Ibu, itu yang juga saya alami. Betul, 40 tahun lebih saya melayani Tuhan dan kemana-mana saya pergi, ke luar negeri, ke beberapa keuskupan, ke pedalaman, memang betul dapat kehormatan. Tapi saya harus sadar, saya bisa seperti ini. Bukan karena saya, tapi karena ada siapa? Ada Yesus. Ya, Bapak Ibu, karena Yesus saya berharga. Dan Bapak Ibu salah satunya, jangan merasa sudah tahu semuanya, sok tahu. Ya, Bapak Ibu. Nah ini, siapa coba nih Bapak Ibu yang sudah ikut seminar hidup baru lebih dari 5 kali? Boleh lihat tangannya, boleh raise hand pakai reaction seperti ini, boleh raise
Resen, jadi saya tahu siapa yang udah ikut SHDR lebih dari 5 kali. Wah, Mbak Niar, ya betul karena dia tim inti dari PD gitu ya. Wah, dan saya yakin ada. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Orang yang sombong selalu merasa, gue udah tahu. Gue udah tahu. Dan akhirnya apa? Bapak Ibu nggak akan dapat apa-apa. Bagaimana? Oh, ini karena warnanya hijau, jadi nggak kelihatan ya. Ini ada airnya, Bapak Ibu. Airnya segini. Ya. Dia nggak akan bisa diisi lagi kalau dia udah full. Betul. Semoga kelihatan. Ini karena hijau jadi nggak kelihatan ya. Nah, tapi kalau kita mengosongkan diri, merasa diri saya nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu, walaupun pengajaran yang sama yang Anda dengar, Anda tetap dapat diperkaya. Sampai bolak-balik kalau saya mengikuti satu seminar, beberapa panitia yang kenal saya, loh Kak Sinta kok ikut lagi? Kok ikut lagi? Kok ikut belajar lagi? Saya bilang, oh pasti saya akan mendapat sesuatu yang baru. Dan merasa seolah nggak tahu apa-apa. Maka kita akan diperkaya. Nah, ini salah satu nih, orang yang sombong adalah minta dihargai, minta diperhatikan. Ya, kalau nggak dihargai pengorbanannya, pelayanannya, nggak dibilang terima kasih, ya, padahal udah berjuang untuk PD ini bisa jalan, sudah berkorban, ya, berkorban waktu, terus nggak disapa, aduh langsung muntaber, mundur teratur, tanpa berita. Bye-bye. Jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, dan bagi saya ngalamin itu kalau dalam dunia pelayanan. Awal pelayanan saya tidak seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang yang udah kenal saya. Tapi dulu saya ingat di Ambon atau di Flores ya. Itu mereka udah kasih spanduk. Hadirilah, datanglah KRK oleh siapa saudari Sinta Suryo. Wah, di spanduk gede, panjangnya 3 meter, hurufnya besar. Kemudian waktu panitia ketemu saya, langsung, hah? Kok orangnya kecil? Dia pikir saya besar. Gitu. Nggak kelihatan, dia pikir teman saya. Ya, karena saya tuh datangnya santai, pakai celana jeans, pakai baju kaos, ya, pakai skets, ya. Sedangkan teman saya keren, dipikir pembicaranya. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan nggak sakit hati. Karena apa? Lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Amin. Ya. Anda mungkin terkenal, tapi jangan sampai pas kita meninggal, aku tidak kenal kamu. Waduh, jangan ya Bapak Ibu. Nah, bahaya kesombongan rohani yang lain menghakimi. Menggosip, itu juga kesombongan. Kenapa? Memfitnah, itu juga kesombongan. Karena orang yang suka gosip, orang yang suka fitnah, orang yang suka menghakimi, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang digosipin. Betul? Hati-hati ya. Kalau Anda suka gosip, suka fitnah orang, menghakimi orang, ingat, kita belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Ya. Nah, kemudian merasa paling benar, paling tahu. Wah, ini bahaya. Dan bahaya yang lain lagi, khususnya buat para leader, buat para pemimpin, ya, apapun takut disaingi. Seorang leader yang baik, dia harus bisa melahirkan leader lagi. Seorang WL yang baik, dia harus bisa melahirkan WL lagi. Seorang pewarta yang baik, dia harus bisa melahirkan pewarta lagi dan tidak merasa takut atau tidak merasa terancam. Saya bersyukur boleh melahirkan banyak para pewarta. Orang muda ya. Bersyukur. Dan wow, mereka jauh lebih bagus dari saya sekarang. Dan kita mesti bangga. Ya. Nah, kemudian salah satu tanda kesombongan merendahkan, meremehkan orang. Kita boleh bangga tapi jangan ngeremehin dan ngerendahin orang. Dan ini berdasarkan pengalaman saya, please be careful. Ya. Penampilannya bisa buruk, penampilannya bisa jelek, nyentrik. Tapi begitu
kita kenal pribadinya, kita malu. Ya, saya justru kalau sama di orang muda kalau saya pelayani, justru yang nyentrik-nyentrik saya deketin. Ternyata mereka punya bakat luar biasa, mereka punya karisma. Ya. Dan ternyata, wow, don't judge the book by its cover, karena penampilan itu bohong ya kadang-kadang. Nah, kemudian menceritakan karya dan pelayanannya secara berlebihan. Kalau Bapak Ibu lihat Facebook saya, lihat Instagram saya, maka jarang sekali, kecuali waktu awal-awal baru main Facebook, itu baru saya posting pelayanan saya. Dan kalau sampai Bapak Ibu ketemu, itu yang posting pasti orang lain. Karena apa? Nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Saya takut sekali Bapak Ibu. Ya, saya takut. Aduh, ngeri. Ya, karena saya tahu saya bisa seperti ini bukan karena Sinta hebat, tapi karena Sinta punya Yesus yang hebat. Terus salah satu kesombongan menuntut orang lain sama seperti kita. Hati-hati. Bisa menjadi batu sandungan orang lain juga ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan cepat ya, dengan cepat. Masih ingat siapa ini? Hitler. Masih ingat Hitler pernah mengeluarkan satu statement bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang apa? Boleh buka mic? Bangsa yang apa? Masih ingatkah? Bangsa Jerman adalah bangsa yang unggul. Ingat pelajaran sejarah? Dan dia punya karisma luar biasa loh Bapak Ibu. Kepemimpinannya, leadershipnya kuat. Tapi endingnya, dia bunuh diri. Betul? Orang yang sombong akan direndahkan. Karena kesombongan merasa bahwa bangsa Jerman adalah bangsa yang unggul. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan seperti Hitler. Nah, berikutnya. Oke, saya boleh minta. Oke, Mbak Niar, boleh tolong baca Mbak Niar? Boleh, Kak? Silakan. Jangan bangga dengan tempat tidur yang empuk. Karena tempat tidur yang terakhir adalah tanah. Jangan bangga dengan rumah mewah. Rumah terakhir adalah kuburan. Jangan bangga dengan titel atau gelar, karena gelar terakhir adalah almarhum. Jangan bangga dengan wajah ganteng atau cantik, karena wajah kita yang terakhir adalah tengkorak. Ngeri ya? Ya, ngeri banget loh ya. Ini sangat sangat nusuk. Ya, begitu kita udah mulai sakit dan udah sakit terminal, nggak ada gunanya semua. Orang yang cantik, coba lihat ya, akhir hidupnya apalagi kena cancer jadi kurus banget ya, jadi jelek. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sombong. Oke, saya boleh minta tolong, Bu Susan, boleh tolong baca? Silakan Bu Susan. Jangan bangga dengan mobil mewah Anda, karena mobil terakhir adalah ambulans. Jangan bangga dengan HP mahal atau komunikasi yang canggih, karena alat komunikasi yang bisa menyelamatkan kita adalah doa. Tuhanlah yang hebat dan bukan Anda, dan hanya Dialah yang pantas membanggakan mujizatnya. Ini kalau direnungkan ngeri ya. Bersyukurlah Anda punya mobil mewah, bersyukurlah kita punya HP yang terbaru, yang mahal ya, bisa belasan juta. Bersyukurlah, tapi yang komunikasi yang bisa menyelamatkan adalah Tuhanlah yang hebat dan bukan kita. Sadar dan bertobatlah ya. Oke, saya dengan cepat aja ya, kita akan akhiri dengan ini satu doa yang dikarang oleh namanya Kardinal Mary Delval. 10 Oktober, dia hidup lahir 10 Oktober 1865 sampai 26 Februari 1930. Dia seorang kardinal di Spanyol. Dan dia ini adalah sekretaris konklav tahun 1903 dan dikanonisasi 1953 dengan gelar pelayan Allah oleh Paus Pius XII. Dan dia mengarang doa yang luar biasa, litani, kerendahan hati, dan sering kali dipakai sebagai doa oleh Mother Teresa. Baik Bapak Ibu,
saya akan minta tolong tim WL Singers untuk membacakan litani doa ini. Dan ya Bapak Ibu, dan mari kita ucapkan di tempat masing-masing. Jadikan litani kerendahan hati ini sebagai doa kita. Oke, tim WL Singers sudah siap? Ya, siap. Oke. Marilah kita berdoa. Silakan bergantian ya, warna hitam dan merah. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah seruanku. Dari keinginan untuk dihargai, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk dicintai, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk ditinggikan, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk dihormati, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk dipuji, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk diutamakan dari yang lain, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk dimintai nasihat, Bebaskanlah aku Yesus. dari keinginan untuk disetujui, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut dipermalukan, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut dianggap rendah, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut difitnah, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut dilupakan, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut diperolok, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut dipersalahkan, Bebaskanlah aku Yesus. dari rasa takut dicurigai, Bebaskanlah aku Yesus. Agar sesamaku lebih dapat dicintai dan dibandingkan diriku. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku lebih dapat dihargai dibandingkan diriku. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar dunia menilai sesamaku bertambah besar dan aku bertambah kecil. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku mungkin dipilih dan aku dikesampingkan. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku mungkin dipuji dan aku terabaikan. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku lebih diutamakan dibandingkan diriku dalam segalanya. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar sesamaku mungkin menjadi lebih suci dariku. Sadarkanlah aku untuk dapat menjadi suci sebagaimana sepantasnya bagiku. Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Ya Bapa, biarlah apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, dan kemana kaki kami melangkah, semuanya boleh membawa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati dan saya kembalikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Silahkan Susan untuk langsung ambil alih. Ya, selamat sore Bapak Bu Sinta, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya akan membantu di sesi ini untuk ada yang tanya jawab. Saya akan membantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sehubungan dengan sharing yang diajarkan oleh Ibu Sinta barusan. Terima kasih juga Bu Sinta untuk sharingnya, bagus sekali. Dan puji Tuhan kita jadi tahu ya, maksud definisinya itu banyak sekali tentang kesombongan, ayat-ayat pendukungnya, juga ada apa kesombongan rohani itu banyak sekali poin-poinnya sampai 10 poin ya. Mungkin kita juga bisa merenung kembali apakah selama ini kita jalankan itu kita juga termasuk golongan sombong atau rendah hati. Jadi kita masing-masing bisa menilai diri kita sendiri. Terima kasih Bu Sinta, bagus sekali pengajaran hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan menuliskan di chat. Atau ada yang juga mau langsung bertanya, boleh juga kami persilakan. Atau cukup jelas sebenarnya ya. Oke. Kalau ada PDF-nya tolong di-share. Boleh. Mau di-share kemana nih? Langsung di sini kah? Boleh juga Bu Sinta. Iya, boleh ke sini jadi share. Ya,
langsung share di itu ya. Jadi Bapak Ibu download sendiri ya. Iya, di room chat, Bu. Makasih. Ya, sebentar ya. Saya bikin dulu ke PDF-nya. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu dan semoga menjadi berkat. Silahkan direnungkan sendiri lagi, ya, dicerna, dimeditasikan atau dikontemplasikan. Ya, saya kirim dulu ke chat. Maaf. Nanti Bapak Ibu, Oma Opa boleh ini ya, boleh download sendiri dan akan masuk ke laptopnya atau ke HP-nya. Kesombongan versus kerendahan hati lagi loading. Ya, sudah ada di chat, silahkan langsung klik aja download di chat. Sudah bisa? Pak Hendra, hati-hati nyetirnya. Iya, ini lagi nunggu Bu, hujan lebat. Aduh. Jemput cucu. Ya, Bu Anita juga jemput cucu. Nanya nggak sama ini panitia? Panitia, silakan tuh. Halo. Ada yang tanya. Pak Hendra. Yes, silakan Pak Hendra. Maaf sebelumnya, apa mungkin karena kesombongan ini terjadi pada anak saya yang sukses di Singapura, dia pun tidak mengakui Tuhan lagi. Jadi apakah tim orang Katolik Indonesia yang di Singapura ada merangkul atau mencari tahu nggak siapa-siapa yang Katolik di Singapura? Karena sampai sekarang saya betul-betul kaget. Kalau dulu dia rajin diajak ke gereja, juga waktu dia kuliah pun dia aktif di OMK. Tapi kemarin dia baru balik dari Singapura cuma 3 hari. Dia bilang KTP itu hanya formalitas saja, Katolik dia bilang. Tapi dia mau menikah tidak melalui gereja di Singapura. Itu betul-betul cobaan berat bagi saya sebagai umat Katolik dan juga tim doa online. Saya ingin bertanya ya, apakah ada rangkulan nggak dari umat Katolik yang di Singapura terhadap orang Indonesia yang Katolik? Terima kasih Bu. Ya, ini PR-nya ya untuk tim. Gimana tim? Ada yang bisa menjawab? Ibu Tuti mungkin mau jawab sebagai ketua kita, mungkin ada beberapa komunitas di sini. Ibu Tuti silakan. Mungkin bisa meninggalkan nomor HP gitu ya Pak di kolom chat atau ke Ibu Susan yang sebagai host. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih panjang begitu ya. Kalau dia anak, sebaiknya diajak sama anak muda. Iya, karena ada PD malam juga ya Bu Sinta ya. Iya. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi untuk memulai percakapan mungkin bisa meninggalkan nomor handphone Pak ke Ibu Susanatung. Oke Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Kita mohon didoakan juga. Ya, kami doakan Pak. Kami akan menghubungi nomor yang udah diberikan kepada kami ya. Namanya Julius Mikael Rinaldo Bu. Oh, iya Pak. IT dia. Nomor handphonenya Bapak juga boleh dicantumkan. Nanti aku kasih ya Ci Susan ya, ke Bu Susan. Iya, ke Ibu Ya, Susan. boleh. Ya. Silakan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya. God bless you. Oke. Ada pertanyaan Bu Sinta yang sudah masuk di chat. Sudah dibaca. Dari Ibu Helen. Halo Kak Sinta, bagaimana membedakan kerendahan hati dengan kerendahan diri? Dalam kurung low self-esteem. Terima kasih. Oke, rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri itu justru kesombongan yang tersembunyi. Sekali lagi, rendah diri itu adalah kesombongan yang tersembunyi. Kenapa? Rendah diri dia nggak mau, dia takut berbuat salah dan dia takut dinilai orang. Kemudian
itu biasanya orang-orang yang saya dulu gitu soalnya rendah diri ya. Rendah diri, daripada gue salah mendingan takut berbuat salah, jadi daripada salah mendingan udah deh nggak usah mimpin, nggak usah do something. Itu salah banget. Itu justru sombong yang tersembunyi karena nggak mau dinilai, nggak mau dikoreksi, ya nggak mau takut berbuat salah, itu sombong justru ya. Udah jelas ada perbedaannya. Sangat berbeda rendah hati dengan rendah diri. Bapak Ibu teman-teman, saya tuh waktu ikut sekolah di Youth Freedom Mission itu setengah tahun live in, kita justru 2 jam itu 40 macam dosa kesombongan. Ini yang saya kasih cuma 10 loh. Dan kita waktu itu nontonnya di video kita semua, nggak ada satupun dari murid waktu itu di Youth Freedom Mission yang nggak nangis karena semua kita ternyata kena. Ada kesombongan yang tersembunyi dan kesombongan yang memang kelihatan. Orang perfeksionis pada kadar tertentu itu sombong. Yang tersembunyi. Ini ngomong untuk diri sendiri Bapak Ibu. Ya, karena nggak bisa terima kegagalan, itu sombong tersembunyi. Oke, nah berikutnya ada yang Bu Sinta, sebelum kita melanjutkan, mungkin sehubungan dengan pertanyaan dari Bu Helen tadi, boleh nggak saya menyambung sedikit? Ya, silakan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang di tim pelayanan kita, kalau kita udah tahu bahwa ada orang-orang yang sombong seperti itu gitu. Bagaimana Bu Sinta cara ininya? Nah, cara melawannya. Orang yang sombong justru harus dilawannya dengan kerendahan hati. Ingat lawan kata ya. Kalau Anda ikutan sombong, dia lebih sombong lagi. Justru cara yang paling baik menghadapi orang-orang yang sombong adalah kerendahan hati. Berapa kali kita pernah kecelek? Ternyata dalam pelayanan ya, ternyata saya sampai kagum ya, ada satu bapak yang di beberapa pelayanan, dia ngangkat-ngangkat meja. Akhirnya saya tahu dari tim yang lain, Sinta tahu nggak dia itu komisaris. Terus ada di satu PD, saya tidak sebut PD-nya di Jakarta. Itu begitu selesai, ibu-ibunya udah ketahuan deh dari penampilannya the haves. Mereka gulung kabel, angkat-angkat kursi, padahal di rumah karyawannya ratusan. Pembantunya di rumah itu belasan. Kita sampai kagum, gila orang-orang yang. Jadi cara menghadapinya adalah dengan kerendahan hati. Dan khusus untuk maaf ya, untuk menegur para senior, apalagi dia senior, itu paling susah ditegur karena merasa udah tahu. Jalan satu-satunya doain deh. Nanti Tuhan bisa pakai peristiwa, dia bisa pakai masalah apapun untuk akhirnya Tuhan sendiri yang didik. Ya. Memang agak susah untuk orang senior. Saya sangat ngerti. Ya, terima kasih Bu Sinta. Oke, kemudian ada lagi. Pertanyaan berikutnya dari Niar Jaftoran. Terkadang kita tidak sadar atau sudah menjudge seseorang. Apakah dengan sadar diri saja dan mohon pengampunan pada Tuhan itu sudah oke? Saya dulu ingat diajarkan bahwa bukan hanya sadar diri, tapi harus tetap minta maaf pada siapa yang kita tanpa sadar kita sudah berbuat salah. Ya, betul. Mbak Niar, betul jawabannya ya. Jadi begitu kita Roh Kudus sudah bikin kita kegelisahan rohani ya. Kegelisahan rohani, kita minta ampun sama Tuhan dan kita bereskan rekonsiliasi dengan orangnya. Dan itu untuk minta maaf itu juga kerendahan hati loh. Orang yang sombong sulit minta maaf. Yuk, praktekkan kerendahan hati. Dan saya yakin kalau kita tulus dan kita mau memperbaiki diri, pasti orang itu akan memaafkan. Betul, sebaiknya selain minta maaf sama Tuhan, juga kita berani minta maaf sama orang itu. Dengan resiko mungkin ditolak, it's okay. Yang penting kita sudah merendahkan diri. Minta maaf. Oke, rasanya menjawabkah? Semoga menjawab ya. Dari Bu Niar lagi nih, kelihatannya Bu Niar perlu yang 40 poin tadi kali, mungkin Bu Sinta. Ini komen Ya, mau nanti Kak Sinta. Ya, pribadi aja ya. Saya Ya, mesti oke. cari masalahnya soalnya. Itu bagus Oke. banget. Ya, dari Ibu Lucia Tung.
Bu Sinta, bagaimana caranya menegur atau mengkoreksi teman saya yang sangat merasa dirinya selalu benar? Setiap kali saya berusaha untuk menegurnya dan buntutnya jadi kemarahan dan hubungan jadi renggang. Terima kasih. Ya, sekali lagi, Ibu, jawaban saya menghadapi orang yang sombong. Jangan dengan kesombongan juga, tapi dengan kerendahan hati. Dan bagaimana menegurnya pakai prinsip Alkitab. Ya, prinsip Alkitab mesti tepat waktu juga. In the right time. Terus nada itu ya, dua mata ngomong langsung. Dan ini nada bicara pengaruh. Ya, pengaruh. Kalau kita negur, lu salah. Gitu, aduh. Orang tuh yang tadinya memang salah jadi enak aja, jadi langsung defense gitu ya. Coba kalau lihat para juri untuk anak-anak idol ya, anak-anak idol. Cara negurnya bagus, nada dasar pengaruh, dan kita menegurnya juga tidak merendahkan. Saya lebih suka mengkoreksi. Jadi kalau Anda menegur, kadang-kadang nih kita suka sakit hati karena apa? Anda tegur tapi nggak kasih solusi. Nah, saya kalau mengkoreksi orang, ya, oh kamu tadi salahnya sebaiknya begini. Jadi kasih koreksi dan tulus ya, nada suara mempengaruhi. Dan kalau dia berani minta maaf kalau dia terluka. Ya, kadang-kadang ada risiko memang menegur orang terluka dan akhirnya kita itu ada risikonya. Tapi tetap kalau Tuhan memang gerakan, minta strategi dari Tuhan. Minta strategi. Contohnya di keluarga kami, kakak saya tipikal orang yang nggak pintar ngomong manis. Jadi kalau dia mau negur mama saya, dia akan bilang, Herman, Sinta, lu deh yang tegur mami lebih dengar sama lo. Ya, aku langsung bilang, iya, soalnya kamu nada dasarnya, cara negurnya nada dasar gitu ya, menjudgment, merendahkan, bukan mengkoreksi. Orang akan bisa rasa kok ya. Bu Christine, ya, semoga Tuhan memberi strategi dan semoga hubungan ibu dengan teman bisa dipulihkan kembali ya. Semoga kita doakan. Setiap orang pernah melukai seseorang. Oke. Sementara sudah habis Bu Sinta pertanyaan di chat. Ya. Ada lagi Bu dari Bu Eti. Bu Eti ini tadi saya cari dulu kan. Dulu kan datang ya, benar Bu Eti. Rendah hati itu yang menilai orang lain, Katya. Pada saat kita merasa sudah rendah hati, disitulah kita sudah jatuh pada kesombongan. Benarkah begitu, Bu Sinta? Betul. Kerendahan hati justru orang lain yang merasa. Betul. Terima kasih Bu Eti untuk masukannya. Terima kasih Bu Sinta. Betul banget. Orang yang rendah hati nggak akan ngomong-ngomong, ini gue udah rendah hati nih, malah itu sombong. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Betul, justru orang lain yang akan ngomong. Saya juga ngalamin gitu. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan ke tim Bu Tuti dengan teman-temannya. Ya, silakan. Terima kasih untuk semua pertanyaan. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya di chat atau melalui langsung. Boleh live ya, karena mau ikut doa koronka. Boleh ya? Soalnya tinggal 4 menit lagi. Oh, Bu Sinta mau live ya? Iya, boleh kah? Oh, iya. Saya ya, mau ikut. Ya, silahkan Ibu. Ya? Sebelumnya saya live mungkin dulu kami ya, mengucapkan terima Bu kasih ya Sinta. Bu untuk kehadirannya pada siang hari ini, Ikut untuk Koronka. waktunya, untuk firman-Nya yang sudah disiapkan bagi kami semua. Terima kasih Bu. Kita berkati. Atau boleh ke foto sebentar dulu Bu? Pertama dulu ya. Ya, foto dulu. Menit ya. Iya, nggak sampai 4 menit. Silakan buka kamera teman-teman, kita mau foto bersama dengan Bu Sinta. Kamera dulu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, cheese. Ada 3 halaman Bu Sinta, tunggu sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Bu Riri udah sehat ya, puji Tuhan. 1, 2, 3, halaman ketiga. Ya, makasih Bapak Ibu, makasih Bu Sinta sekali lagi.
Makasih Bu Sinta, makasih Bu Susan. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Silakan. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Sinta. Tadi kita udah mengatakannya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang telah hadir pada siang hari ini, khususnya kepada teman-teman dari grup pendoa Ibu Sinta, juga dari pendoa syafaat online, teman-teman pendoa dari Jogja, teman-teman pendoa dari Brussels, dan juga kepada Ibu Riri, pembicara dari Pasar Minggu, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin ya kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga tadi partisipasinya yang telah bertanya, terima kasih. PD selanjutnya hari Kamis tanggal 6 Oktober pukul 14.30 waktu Singapura atau jam 1.30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dan meeting ID yang sama dengan hari ini. Silahkan untuk join kembali, kan kami akan membagikan undangannya seperti biasa. Kami juga ada PD KKIHS yaitu dengan PD malam hari Jumat besok jam 8 malam masih bersama dengan Ibu Sinta Suryo. Tapi ini adalah PD Youth ya, PD anak muda. Silakan untuk bergabung kembali. Ini flyernya, silakan untuk difoto mungkin. Harinya adalah besok dan terbuka untuk umum. Mungkin ada Bapak Ibu yang mempunyai anak youth atau anak remaja ataupun profesional muda, silahkan untuk membagikan flyer ini kepada mereka. Next. Ya, ini adalah undangan untuk menghadiri misa Jumat pertama dan adorasi Sakramen Maha Kudus pada hari Jumat tanggal 7 Oktober pukul 20, khususnya bagi umat yang berada di Singapura karena ini bukan online tetapi on-site. Undangan boleh difoto dan disebarkan kepada teman-teman mungkin yang ada di Singapura, dan ini adalah undangan dari 3 komunitas ya yang bekerja sama, dari KKIS, KKIHS dan juga Komindo. Ya, next. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan rekaman ulang dari PD siang seperti hari ini, mungkin ada yang terlewatkan atau ingin membagikan kepada teman yang lain, silahkan untuk membuka YouTube kami. Ketik saja PD KKIHS, dari itu akan muncul ya yang lalu-lalu dan juga yang hari ini akan ditayangkan hari Senin yang akan datang. Silahkan juga untuk join dan follow Facebook kami, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan langsung undangan dari kami, silahkan untuk meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat. Saya melihat ada Bapak Ibu dan teman-teman semua ya yang begitu rajin gitu datang ke PD kami sungguh bersyukur, kami terharu dengan kehadiran Bapak Ibu yang begitu setia bersama-sama dengan kami selalu hadir di PD KKIHS ini. Mungkin ada yang baru pertama kali bergabung, silahkan untuk meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat. Ya, sekian pengumuman. Kita akan bertemu kembali tanggal 6 Oktober ya. Nanti undangan kita akan bagikan. Mari kita tutup persekutuan doa hari ini dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami mengucapkan syukur Bapa jika kami boleh selesai bersekutu di dalam Engkau pada siang hari ini. Kami merasakan bahwa kehadiran-Mu boleh kami rasakan di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu hari ini. Bapa, kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan di dalam hati kami masing-masing akan tumbuh subur, akan berbuah lebat ketika kami menghidupi firman itu. Bantu kami Tuhan
untuk menjadi pelaku dari firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, dan juga berkati setiap keluarga kami masing-masing, agar kami boleh selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini, untuk firman-Mu yang menguatkan, dan juga untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, men-sharingkan firman-Mu, dan saling mendukung di dalam doa satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah segala doa-doa kami, puji-pujian kami hari ini, kami mau sampaikan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Engkau pendoa syafaat kami, doakanlah kami selalu kepada putra-Mu yang terkasih. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Bu Lydia. Salam untuk Batam. Thank you Bu Lydia. Ya, terima kasih ya semua. Teman-teman. Salam buat semua juga. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Ki Andi. Thank you ya Tuti. Aku lagi. Thank you Bu Irena. Andi, Terima kasih Bu Dede, Bu Susan. Thank you ya semua tim Terima PD kasih Bu KKI Tuti. Ya, thank HS. you Bu Irena. Ya, Bu Dede mana nih Bu Dede? Makasih. Thank you semuanya. Ya, izin live ya Bu semuanya. Iya, Pamit ya. thank you Bu Lydia. Pamit ya. Bye, Bu Susan. Dadah. Bye. Pamit ya. Yuk.